Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung di acara ibadah malam kita. Bagi Anda yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga telah bergabung melalui live stream. Jadi kita bersyukur ada kesempatan lagi yang indah kita dapat berbakti bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan dan memperoleh kekuatan yang dapat menjadi bahagian kita semua. Kita bersyukur karena waktu untuk berbakti masih ada, masih kita miliki dan dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Untuk memulaikan acara, saya ingin mengundang salah seorang ketua Jemaat Fisdak, Ketua Angli Lelaki untuk dapat pimpin dalam doa. Silakan, Angli. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di sore menjelang malam ini kami memiliki kesempatan lagi untuk bergabung bersama-sama melalui Zoom, melalui live streaming yang kami akan adakan pada ini. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mengundang kehadiran Roh Suci untuk menempati hati kami masing-masing, dan ketika kami mempelajari dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh pendeta Antum, itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup di dunia ini untuk penyelamatan jiwa, baik teman-teman, baik saudara kami, atau siapapun yang kami bisa jangkau untuk boleh mengenal Tuhan lebih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati pendeta yang akan membawakan firman Tuhan ini, tapi dia dengan Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati dan pikirannya, dan ketika firman yang akan dibenarkan sebentar menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Ketua Lelaki. Baik, mari kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita. Sekali lagi kita memiliki pelajaran yang sangat baik. Ya, jadi bagaimana kita melihat pelajaran sepanjang minggu ini, melihat orang lain melalui penglihatan Yesus. Penting sekali ini untuk apalagi kita akan hubungkan dengan pelajaran kita malam hari ini. Karena seringkali yang kita lihat dari orang lain itu adalah dari sudut pandang kita. Apa yang sudah kita kembangkan tentang orang lain, apa yang sudah menjadi boleh dikatakan prejudis kita tentang orang lain, itulah yang memfilter apa yang orang lain bicara kepada kita, apa yang mereka sudah katakan pada kita, langsung kita apa? Kita sudah memiliki satu pandangan yang terlebih dahulu yang kita sudah miliki terhadap orang lain. Sehingga kadang-kadang apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka pikirkan, itu tidak kita terima karena kita sudah ada konsep-konsep yang sudah ada bahkan sebelum kita melihat orang-orang lain tersebut. Dan inilah kita diminta sekarang untuk melihat dari sudut pandang Yesus, ya. Dan apa itu sudut pandang Yesus? Apa bedanya dengan sudut pandang kita? Ya, apa bedanya dengan sudut pandang kita? Mari kita baca. Pelajaran hari Senin kembali menarik. Tanggal 13 Juli ini kita belajar tentang penerimaan, pelajaran tentang penerimaan. Mari kita terus baca dulu ya, nanti kita akan diskusikan dan ada tambahan-tambahan yang dapat diberikan. Pelajaran tentang penerimaan. Dengan memberi contoh kepada mereka, apa artinya melihat setiap individu dari perspektif yang baru, Yesus mengajar murid-muridnya cara melihat orang melalui kacamata surga. Pandangannya tentang orang-orang adalah radikal. Ya, pandangan tentang orang-orang adalah radikal. Dia melihat mereka bukan sebagaimana mereka ada, melainkan seperti apa mereka kelak nantinya. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang itu nantinya. Dalam semua interaksinya dengan orang-orang, dia atau Yesus memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat. Saya ingin kita garis bawahi kata apa ya? Bermartabat dan hormat. Karena untuk khususnya pelajaran ini begitu hebat untuk zaman kita saat ini. Seringkali ia mengejutkan para murid-muridnya dengan cara ia memperlakukan orang-orang. Hal ini terlihat benar dalam interaksinya dengan wanita Samaria. Beberapa waktu lalu saya sudah memberikan sedikit penjelasan ya, atau ada tambahan-tambahan yang sudah bahas sedikit tentang wanita Samaria ini. Tapi mari kita lihat.
pada saat kita membaca archaeological study, ya, maka kita akan dapati bahwa the Archaeological Study Bible melakukan pengamatan menarik. Ini yang ditulis dalam Archaeological Study Bible, pengamatan menarik tentang hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Kenapa mereka itu seperti saling apa ya? Tidak bisa ketemu satu dengan yang lain. Seperti orang katakan apa ya, seperti apa ya, seperti kucing dan tikus atau anjing dan tikus, tidak bisa apa? Ketemu, selalu akan berkelahi. Kenapa ya? Mari kita baca apa yang dikatakan di buku ini ya. Keretakan antara orang-orang Samaria dan orang Yudea atau Yahudi berasal dari periode awal. Menurut 2 Raja-Raja 17, orang-orang Samaria adalah keturunan orang-orang Mesopotamia yang dipaksa tinggal di tanah Israel utara, Israel utara, ada Israel utara dan selatan, yang kita akan jelaskan ya. Jadi mereka adalah orang-orang keturunan Mesopotamia yang dipaksa tinggal di tanah Israel utara oleh Raja Asyur setelah pengasingan tahun 722 sebelum Masehi, 722 sebelum Masehi. Mereka menggabungkan penyembahan Yahweh dengan praktek-praktek penyembahan berhala. Archaeological Study Bible, Zondervan Publishing, halaman 1727. Selain praktek penyembahan berhala ini, orang-orang Samaria mendirikan saingan keimamatan dan Ka'bah saingan di Gunung Gerizim. Orang Israel atau orang Yahudi khususnya, itu Ka'bah mereka itu di Yerusalem. Di zaman Yesus itu di Ka'bah itu di Yerusalem. Tapi orang-orang Samaria itu mereka memiliki Ka'bah di Gunung Gerizim. Mempertimbangkan perbedaan teologi seperti itu dengan orang Samaria, murid-murid pasti bingung ketika satu waktu Yesus memilih rute orang Samaria untuk menuju Galilea. Itu rutenya itu agak sedikit apa ya, belok dari jalan umum. Kenapa harus masuk ke orang-orang apa ya, Samaria ini? Murid-murid pasti bingung ya pada saat itu ya. Mereka terkejut bahwa Yesus tidak membiarkan dirinya terlibat dalam perdebatan agama. Karena orang Yahudi dan orang Samaria selalu berkata, yang mana ini yang asli? Ya. Kalau orang Samaria katakan, kami di asli. Kenapa? Waktu kalian pergi ke Babylon, Ka'bah kami masih ada. Artinya kami masih terus ada di situ. Dan orang-orang Yahudi yang pulang dari Babylon katakan, oh, Ka'bah itu akan selalu ada. Ka'bah yang didirikan oleh Salomo itu dibuat di Yerusalem dan kemudian dibuat oleh Zerubabel dan lain sebagainya, itu tetap berada di Yerusalem. Jadi itu gantinya Yesus membiarkan dirinya terlibat dalam perdebatan teologis. Yesus sama sekali tidak singgung yang betul itu di Yerusalem atau kenapa sampai Gerizim yang di Samaria itu, yang di Gerizim itu bukan yang seharusnya. Jadi Yesus tidak tertarik ke situ. Yesus menarik secara langsung pada kerinduan wanita Samaria itu untuk penerimaan cinta dan pengampunan. Saya mau tekankan 2 hal di sini ya, yaitu bagaimana kenapa sampai itu menjadi satu hal yang ditulis di kitab Yohanes. Kerinduan wanita Samaria secara pribadi yang ingin dituju oleh Yesus. Bacalah Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 3 sampai 34. Cukup panjang ya. Bagaimanakah Yesus mendekati wanita Samaria itu? Apakah tanggapan wanita itu terhadap percakapan Kristus dengannya? Apakah tanggapan murid-murid terhadap pengalaman ini? Dan bagaimana Yesus memperluas visi mereka? Mari kita lihat. Saya tidak akan baca banyak ya. Di sini dikatakan, mari kita baca Yohanes 4 ayat 3 dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ada jalur Yahudinya ada, tetapi ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, kenapa? Siapa yang mengharuskan? Oke, ini satu pertanyaan yang harus kita tanyakan ya. Siapa yang mengharuskan Yesus melintasi daerah Samaria? Maka sampai ayat ke-5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terhadap sumur Yakub.
Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan apa? Dengan orang Samaria. Bagaimana dia tahu Yesus orang Yahudi? Tentunya melihat mungkin pakaian Yesus yang tentunya berbeda dengan orang Samaria, dan juga logat atau dialek mereka yang berbeda. Dari situlah dia dapat tahu, ya. Lalu maka kata perempuan itu, masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab orang Samaria tidak bergaul atau tidak mau dekat. Ada hukuman, bukan hukuman ya, tapi larangan, pantangan menurut oral Torah saat itu ya. Menurut Misna itu tidak boleh dekat. Itu haram. Ya, haram kalau seorang Yahudi itu dekat dengan seorang Samaria. Ya, haram ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, engkau akan memberikan air hidup. Ya, water of life. Ya, jadi hidup. Nah, mari kita ya. Kenapa? Kita lihat di sini Yesus secara khusus datang secara personal kepada wanita. Nah, kalau kita lihat ada beberapa ciri khas kitab Yohanes ya. Ada beberapa ciri khas kitab Yohanes yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Misalnya, kitab Yohanes sajalah yang membahas tentang misalnya Yesus dan percakapannya secara individu dengan Nikodemus di pasalnya yang ketiga, dengan wanita Samaria. Dan kitab Yohanes ini memang secara khusus agak ciri khasnya adalah berisi tentang apa ya? Tentang personal interaction. Interaksi pribadi Yesus dengan orang-orang tertentu. Ada mujizat-mujizatnya tapi tidak banyak. Dan bahkan kita lihat tidak ada mujizat misalnya di dalam kitab Yohanes di mana menggunakan alat di situ. Yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Ya, tidak menggunakan alat. Dan hal lainnya tidak banyak kita lihat juga misalnya perumpamaan Tuhan Yesus. Betul. Ada tentang apa ya? Seperti Yesus seakan-akan ada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Tetapi perumpamaan itu bukan perumpamaan yang seperti kitab Matius, Markus, Lukas, biji sesawi dan lain sebagainya. Tetapi perumpamaan orang Samaria itu ada kejadian yang nyata. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ada perbedaan cara pendekatan penulisan yang ada di kitab Yohanes dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Dan hal yang lainnya juga adalah di dalam kitab Yohanes kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu kalau di dalam kitab Matius, Markus, Lukas berbicara tentang kerajaan the kingdom of grace, kerajaan rahmat, kerajaan kemuliaan. Banyak mereka berbicara tentang kerajaan rahmat, kerajaan kemuliaan. Tetapi kitab Yohanes berbicara banyak tentang kerajaan hidup. Kerajaan Allah itu adalah kehidupan. Ya, makanya di sini Yesus banyak berbicara tentang air hidup, jalan hidup, roti hidup, dan segala sesuatu tentang kehidupan itu banyak ditulis di dalam kitab Yohanes. Dan satu hal lainnya juga kita lihat menarik dari kitab Yohanes adalah bahwa tuntunan Roh Kudus itu atau pembicaraan tentang Roh Kudus itu selalu memegang peranan apa? Peranan utama daripada kitab-kitab lainnya. Jadi tidak heran Yesus dikatakan harus melintasi daerah apa? Samaria. Kenapa? Karena tuntunan Roh Kudus sajalah yang telah membawa Yesus untuk bertemu dengan wanita Samaria tersebut. Yesus meminta minum. Tetapi coba kita lihat, pada saat kita membaca ya, tidak ada air yang diberikan kepada Yesus. Ya betul Yesus haus, betul Yesus membutuhkan minuman, tetapi yang lebih dia lihat adalah bukan kebutuhan dia, tetapi kebutuhan umat manusia yang dapat dia penuhi. Dan ada yang dia ingin penuhi. Apa itu? Ya, dia berbicara tentang air hidup. Ya, dia berbicara barang siapa minum air ini, ia tidak akan apa ya? Ia tidak akan haus lagi. Ia tidak akan haus lagi. Orang-orang
Orang-orang Samaria dan Yahudi beradu teologis dari mana itu berkat Tuhan itu akan mengalir. Apakah itu dari Gunung Gerizim ataukah dari Ka'bah di Yerusalem. Tapi bagi Yesus bukan dari kedua-duanya. Tetapi dari mana? Dari Dia. Ya, dari Dia. Kenapa? Karena umat-umat manusia sejak dari dulu zaman nabi-nabi sampai zaman Yesus, mereka menganggap bahwa Ka'bah itu adalah sumber berkat. Mereka memperoleh berkat kalau mereka datang ke Ka'bah. Ya, betul. Ka'bah itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Itu adalah simbol pengaliran apa? Berkat Tuhan. Tetapi yang seringkali terjadi adalah mereka melihat Ka'bahnya dan bukan melihat Tuhannya. Mereka bukan melihat Tuhan yang bernaung di dalam Ka'bah. Jadi mereka menjadikan Ka'bah itu sebagai seperti jimat. Makanya Nabi Yeremia, dia bilang apa dalam Yeremia pasal 7? Kamu selalu mengatakan Ka'bah, Ka'bah. Tidak ada yang akan menghancurkan kita karena kita ada memiliki Ka'bah. Tetapi Yeremia katakan pada orang-orang Yahudi saat itu di kerajaan selatan, kamu akan apa? Ka'bahmu ini akan hancur. Ya. Kenapa? Karena kamu melupakan Tuhan yang telah yang bernaung dalam Ka'bah tersebut. Dan itu yang terjadi kan, mereka menolak Yesus. Ka'bah itu betul dijadikan sumber berkat untuk mereka berdagang dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak melihat itu sebagai apa? Melihat Tuhan di dalam Ka'bah tersebut. Jadi Yesus berbicara. Ya, Yesus berbicara, kamu tidak pada satu saat kamu bukan lagi berbakti, bukan lagi berbakti kepada gunung itu atau tempat itu, tetapi kamu berbakti di dalam roh dan apa? Dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ayatnya ke-15. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Roh menuntun Yesus untuk datang ke tempat tersebut karena melihat kehausan wanita tersebut yang juga melambangkan kehausan orang-orang Samaria, yang juga melambangkan kehausan semua orang-orang yang dianggap rendah oleh orang lain. Coba kita lihat. Ya. Orang Samaria ini adalah seperti dikatakan tadi pada saat tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara itu dihancurkan, ditawan oleh Raja Asyur. Dibawalah orang-orang yang kuat ke Asyur, lalu tinggallah di tempat tersebut orang-orang tua yang tidak lagi dapat dipikir untuk dapat membangun kerajaan Asyur, lalu orang-orang dari Mesopotamia, dari Irak, dari bagian timur daripada tanah perjanjian itu dibawa oleh orang Asyur tinggal di kerajaan utara. Jadilah mereka itu mixed races. Jadi bangsa yang tercampur baur, bukan lagi Israel yang asli. Kerajaan Yehuda di bagian selatan itu baru hancurnya itu dimulai tahun 605 sebelum Masehi, dan ada 3 kali pembuangan ke Babel. Tetapi pada saat mereka pulang, tetap mereka itu menganggap diri mereka sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, orang-orang keturunan Yakub yang sejati. Dari ke-12 suku yang sejati, itulah mereka. Makanya mereka menyatakan bahwa merekalah sumber berkat tersebut. Merekalah sumber berkat tersebut. Jadi mereka menganggap rendah orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap rendah oleh orang Israel yang merasa lebih tinggi. Dan coba kita lihat, di antara orang Samaria ini juga ada kasta-kastanya. Misalnya, laki-laki lebih tinggi dari apa? Wanita. Dan berikutnya, di antara wanita itu sendiri ada kastanya. Saya tidak katakan ini wanita berdosa. Betul, dia itu apa? Dikatakan di sini, dia menikah 5 kali, dan pria yang ke-6 itu bukan apa? Suaminya, tapi dia bukan pelacur. Dia bukan pelacur. Saya sudah bahas waktu lalu ya. Karena di adat Timur Tengah, walaupun mereka itu mixed races, tetapi mereka masih memegang adat-adat Alkitab. Kalau suami Anda meninggal, maka keluarga suami Anda itu berhak mengutus seseorang untuk menikah dengan Anda. Yang janda ya. Jadi boleh dikatakan suaminya itu dia bukan
dia kehendaknya untuk bercerai ataupun menikah sampai 5 kali, kemungkinan besar itu suaminya meninggal atau dia diceraikan secara baik-baik. Jadi dia bukan wanita seperti kita pikir prostitut, seperti pembahasan kita lalu tentang Marta, dia tidak. Dan kenapa suami yang keenam ini, pria yang keenam ini tidak mau menikah dengan dia? Ya mungkin karena takut mati mungkin. Ya. Jadi dia hidup hidup tentu saja hidup di dalam dosa, tetapi dia bukan pelacur yang mana ganti-ganti suami. Dia tidak ganti-ganti pria. Dia hanya satu-satu pria sampai pria yang keenam. Tetapi disinilah kita lihat ya, dia adalah wanita yang malang, dan kasta wanita malang itu yang itu berada di bawah daripada wanita yang lain. Jadi dia boleh dikatakan kelompok yang terendah daripada yang paling rendah. Kelompok yang rendah. Jadi dia begitu haus. Ya. Jadi Yesus datang minta minum, tetapi kita lihat dia tidak sempat memberikan minum kepada Yesus, tetapi justru Yesuslah yang memberikan air hidup tersebut. Ya, berikanlah air itu. Lalu kata Yesus kepadanya, ayat ke-16, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayatnya yang ke-18. Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata apa? Benar. Wah, kaget sekali dia. Kata perempuan itu kepadanya ayat 19. Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, engkau seorang nabi. Ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 1. Kata Yesus padanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung itu dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tetapi keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah apa? Demikian penyembah dalam roh apa? Dan kebenaran. Jadi Yesus katakan, Yesus terus terang, dia sedang mencoba untuk menjangkau wanita ini, tetapi dia tidak berkompromi dengan kebenaran. Ya. Apa itu kebenaran yang tidak Yesus kompromi? Yesus terus terang dia bilang, ya, percayalah kepada aku, perempuan, saat ini ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Dengan kata lain, Yesus katakan yang kamu sembah itu tidak benar. Yesus jujur. Yesus tidak bilang, ya mungkin saja kamu benar yang kamu sembah. Yesus katakan, yang kamu sembah itu kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan Yesus katakan terus terang, hanya Allahnya bangsa Yahudi, hanya Yahweh ya. Bangsa Yahudi itulah Allah yang sesungguhnya. Allah yang sebenarnya. Tempat penyembahan yang benar itu adalah di Yerusalem dan bukan di tempat kamu. Yesus terus terang. Ya. Yesus tidak berdiplomasi, tidak menggunakan bahasa politis. Ya. Yesus katakan terus terang. Ya. Tetapi Yesus katakan apa? Saatnya akan datang, sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, dan pada saat Yesus datang ya, pada saat murid-muridnya datang, Yesus menceritakan juga hal yang sama. Mari kita baca selanjutnya. Pelajaran kekal yang Yesus rindu untuk ajarkan kepada murid-muridnya dan kita masing-masing hanyalah ini. Mereka yang memiliki roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasih ilahi. Ya. Jadi bukan lagi kita membeda-bedakan siapa saya, siapa Anda. Siapakah orang-orang yang karena pengaruh budaya dan masyarakat Anda sendiri, Anda cenderung memandang dengan jijik atau kurang hormat? Mengapakah Anda harus mengubah sikap Anda? Dan bagaimanakah perubahan itu bisa terjadi? Saya pikir ini tepat sekali dengan keadaan saat ini yang ada di Amerika. Mungkin kita katakan di Amerika, tapi nanti saya akan bawa di Indonesia. Ya. Di Amerika,
Kita sudah melihat tidak bisa kalau kita tidak kita akui. Ada racism dan bigotry yang ada di sini. Ya. Antara orang putih yang melihat orang hitam berbeda, antara orang putih melihat orang Asia dengan pandangan mata yang berbeda, orang Asia juga bisa melihat orang berwarna hitam dengan pandangan mata yang berbeda, melihat pandangan putih dengan pandangan yang berbeda, pandangan orang Spanish dengan mata yang berbeda. Dan di antara orang Asia sendiri, orang Jepang melihat berbeda, orang Korea, orang Indonesia melihat berbeda dengan orang ini dan itu. Dan coba kita lihat di Indonesia. Bahkan bukan hanya kita berbicara orang Jawa melihat orang Sunda berbeda, melihat orang Manado berbeda, melihat orang Batak berbeda, satu sama lain kita melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang yang apa? Yang berbeda. Dan seperti yang saya khotbahkan, seringkali di antara orang Manado sendiri kita melihat satu kampung dengan kampung itu berbeda. Dan kita membagi-bagi orang itu dari segi bermacam-macam, entah itu agama, entah itu warna kulit, kita melihat orang Sangir berbeda, orang Ambon kita lihat berbeda, orang Papua kita lihat berbeda, dan semua melihat satu. Bahkan di dalam Papua sendiri saya dengar, ya dari antara Papua Barat, Papua Timur, ya orang Serui, orang Sentani, inilah apa ya, yang kita melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Dan inilah yang ditimbulkan oleh para teolog katakan sikap I and thou, saya dan Anda. Kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang filter mata diskriminatif yang kita kita buat. Begitu kita lihat orang Manado, kita sudah langsung pikir, ya langsung kita pikir-pikir tentang menang aksi doang dan lain sebagainya. Pada saat kita melihat orang Jawa, kita langsung kita langsung mengasosiasikan sesuatu tentang orang Jawa. Pada saat kita melihat orang Batak, orang dari Tapanuli, kita langsung mengasosiasikan sesuatu dari sudut mata kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Manado. Dan ini adalah hal yang sama yang terjadi, dan saat ini melalui pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, mari kita melihat dari mata Yesus. Ya. Mari kita melihat dari mata Yesus. Saya tahu mungkin ini adalah satu hal yang sukar, karena kita sudah hidup dari kecil mungkin, sudah tertimbun dari waktu ke waktu. Satu hal yang selalu dikatakan yang untuk membedakan kita satu dengan yang lain. Sukar, karena itu sudah merupakan bagian daripada kebudayaan kita. Bagian daripada kehidupan kita. Ada unintentional bias. Bias, perasaan-perasaan diskriminasi yang tanpa kita sadari sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan ini harus kita selalu harus kita lihat, harus kita doa. Kita harus selalu berada di dalam penyerahan penyembahan. Sebelum kita menulis sesuatu, sebelum kita berbicara sesuatu kepada orang lain, menghakimi mereka dari sudut pandang mata kita, gantinya kita, memang dia kok orang ini. Memang orang ini, dasar orang ini dia. Gantinya kita berbicara seperti itu. Mungkin kita harus berdoa dulu. Mungkin kita harus seperti Yesus, dituntun dulu untuk ke satu tempat, untuk apa? Melihat mereka dari sudut pandang Yesus. Dengan kata lain, mungkin kita harus dituntun lebih dahulu dengan Roh Kudus. Harus ada tuntunan Roh Kudus. Dan pada saat kita berbicara, pada saat kita berdiskusi, entah itu secara lisan dan tulisan. Adakah kita berbicara dengan kasih? Adakah kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat? Ini sekali saya lihat ya, seringkali itu ya, kita semua mungkin dapat salah. Saya juga secara pribadi mungkin kadang-kadang pada saat kita berargumentasi, entah itu secara lisan ataupun secara tulisan, tadi Facebook, seringkali ada keinginan kita untuk membenarkan diri kita, untuk menyatakan pandangan saya ini adalah pandangan yang benar, pandangan Anda adalah pandangan yang salah. Gantinya kita melihat dari sudut pandang kedua-duanya atau dari sudut pandang Tuhan. Kita lebih mengutamakan sudut pandang kita. Mungkin sudah saatnya bagi kita untuk untuk mungkin sebelum kita menulis jawaban, ini saya sedang berbicara mungkin kepada diri saya pertama-tama. Sebelum saya membuat satu
sanggahan atau tulisan, mungkin apakah saya sudah berdoa lebih dahulu? Ya. Apakah saya sudah membawakan apa yang saya mau tulis, sanggahan saya, tulisan saya, perkataan saya kepada orang lain? Apakah saya sudah berdoa? Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan sumber air hidup untuk menuntun perkataan kita, untuk menuntun tulisan kita, saya percaya kita akan menyatukan air yang akan keluar dari mulut kita. Kita akan menyatukan air yang akan keluar dari pikiran kita yang kemudian kita tulis. Air yang keluar dari diri kita itu adalah air hidup yang sudah berasal dari siapa? Dari Yesus. Ya. Kita harus berdoa sebelum kita berbicara ataupun sebelum kita bahkan menulis. Mungkin ini adalah satu pelajaran yang harus pertama-tama dulu saya harus apa ya? Saya harus hidupkan dan kita semua dapat hidupkan. Baik, inilah tambahan yang dapat saya berikan. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara sekalian lainnya. Silakan. Ada yang mau memberikan tambahan ataupun pertanyaan? Silakan. Ada dek melalui live stream mungkin? Halo, apa? So far belum ada. Ada kira-kira? Oh, belum ada dari live stream. Oke, belum ada dari live stream ya. Bagaimana saudara-saudara lainnya? Dari Zoom, ada kira-kira yang mau angkat tangan untuk menambahkan yang dapat ditambahkan? Silakan. Ya, silakan Saudara Ridwan, Ketua Ridwan. Ya, tambahan sedikit pengetan. Tadi kan kita bicara tentang orang Yahudi dan Samaria. Tadi kesimpulannya mungkin menurut saya sih terlalu luas karena kita diajar dengan memandang enteng ke atau warna kulit lain. Tapi kalau kita lihat Yahudi dan Samaria ini, mereka sebetulnya adik kakak, kandung. Jadi jangan-jangan kita bisa sampai kayak mereka lagi, sesama kita di gereja mungkin melihat sesama kita di gereja, kita melihat, jijik aku melihat situ. Nah, jangan sampai kita sesama di gereja itu aja. Kalau mungkin keluar, ya kita kan juga punya teman, kayak kami misalnya ada teman-teman kami di sini yang dari Muslim, kami baik-baik sama mereka. Tapi jangan-jangan cuma sesama di gereja aja udah bermusuhan gitu. Jadi mungkin itu seperti itulah kira-kira. Tambahan. Thank you. Terima kasih Saudara Ridwan, betul sekali ya, betul sekali. Baik ya, silakan. Ada lagi yang lainnya? Mau tambahan? Ketua Tilar? Silakan Ketua Tilar. Di-unmute dulu kalau ya, silakan. Saya mau coba batasi yang saya mau sampaikan ini karena ini kan online ya, jadi sampai di Indonesia. Internal ya di dalam organisasi kita sudah menjadi rahasia umum. Ada kelompok kesukuan yang terjadi. Pemilihan contoh, officer di conference dari unikon daerah sampai ke jemaat-jemaat. Itu ada kecenderungan yang saya lihat masih eksis sampai saat ini. Apa pendeta lihat atau kita lihat itu ada atau enggak, yang saya punya pengalaman pribadi itu sedang masih terjadi. Yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi juga saya mau, mungkin pendeta coba ingatkan saya kalau itu ada. Kalau nggak salah, saya pernah baca tulisan Ellen White sendiri. Dia mengatakan bahwa kalau mau menikah, sebaiknya dengan latar belakang pendidikan dan sosial budaya yang sama. Kita pernah baca itu, saya kalau tidak salah pernah baca. Apakah itu Ellen White melihat dari kesukuan atau persamaan? Itu yang saya mau. Kalau tidak salah saya pernah baca itu. Latar belakang pendidikan dan sosial budaya itu berbicara suku itu.
untuk menikah. Sebaiknya latar belakang pendidikan yang sama, sosial budaya yang sama. Ya. Pernah pendeta baca? Ya, boleh saya ini ya? Ya memang terus terang ini saya pernah dengar. Jadi saya belum berani untuk membahasnya saat ini secara apa ya, secara ekshaustif. Saya terus terang artinya belum berani untuk menjawab pertanyaan Saudara Tilar. Tapi memang saya pernah mendengar itu dia. Tetapi yang saya tahu waktu saya dengar itu dia adalah bahwa Ellen White menulis itu dalam konteks kalau tidak salah. Jadi jangan dulu kutip saya. Bukan dalam konteks racism bahwa white, orang putih itu lebih tinggi keberadaannya daripada orang yang berkulit lainnya. Tetapi dalam konteks bahwa dalam satu pernikahan itu harus kalau bisa kita minimize cultural conflict. Ya. Jadi konflik-konflik yang ada secara cultural, kalau kita ingin memiliki satu keharmonisan yang lebih tentunya, maka tidak usaha, artinya kalau kita interracial marriage, pernikahan antara ras-ras yang berbeda itu, di dalam dunia yang berdosa itu, yang mau tidak mau kita harus akui bahwa setiap ras itu memiliki kebudayaannya, cara-cara hidup yang berbeda, cara pemikiran yang berbeda, dan bahasa bahkan yang berbeda. Bahasa saja kan berbeda ya. Jadi bagaimana caranya untuk memiliki keharmonisan penyesuaian kalau misalnya yang satu berbicara A diartikan B oleh sang suami, oleh sang istri. Jadi semakin kita bisa minimize cultural conflict tersebut, itu akan lebih bagus bagi pasangan di dalam rumah tangga ya. Dengan kata lain, tidak banyak kerja keras yang harus diusahakan. Jadi itu yang saya dengar, tapi izinkanlah saya suatu waktu mungkin untuk lebih masuk kepada kutipan Nyonya White itu secara spesifik ya, secara spesifik. Tetapi yang saya bisa pastikan adalah bahwa kita semua itu telah dipisah-pisahkan oleh apa ya? Oleh kebudayaan, oleh ras, dan hal-hal yang membedakan kita. Dan sistem politik di dunia saat ini, karena tadi Saudara Tilar berbicara tentang organisasi. Sistem politik di dunia ini adalah representatif, ya, sistem representatif, bahwa kita harus ada perwakilan kita di dalam untuk mengambil keputusan. Ini di Indonesia setelah orde baru, kita lihat bagaimana provinsi-provinsi itu bertambah. Kenapa begitu banyak provinsi-provinsi yang bertambah? Oleh sebab ada orang-orang yang di dalam satu provinsi mereka melihat, kita di Gorontalo, kita di sini kita berbeda kita dengan orang-orang di Minahasa, berbeda kita dengan orang-orang di Tondano. Kita selama ini kita tidak memiliki perwakilan di Minahasa. Jadi jadilah mereka provinsi yang terpisah dan lain sebagainya. Dan saya tahu ada hal-hal yang mungkin positif yang kita bisa melihat, mungkin mereka pikir itu dapat mungkin membantu pertumbuhan dari daerah tersebut yang mungkin selama ini mereka merasa terkucilkan atau terbengkelai. Tetapi itu kemudian masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam organisasi kita. Makanya kita lihat usaha-usaha misalnya daerah yang semakin kita pemekaran dengan tujuan misi-misi yang akan dapat dicapai oleh sebab selama ini daerah-daerah tersebut merasa bahwa aspirasi mereka, keinginan-keinginan mereka itu tidak ditanggapi oleh apa? Tidak ditanggapi oleh pusat. Tetapi sekali lagi inilah mau tidak mau kita harus akui ya, bahwa ini adalah dari sudut pandang manusia yang pada saat kita berada di pimpinan, kita hanya melihat yang dari pihak kita, dan kita tidak terlalu memperhatikan pihak yang lain. Atau kita mungkin membanding-bandingkan, inilah pihak-pihak yang akan menjaga saya untuk tetap berada dalam kepemimpinan saya. Dan inilah sudut pandang apa ya? Sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia yang harus mungkin kita ubah. Kenapa? Karena sekali lagi ya, sering saya selalu katakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya dulunya, di dalam kerajaan surga kita tidak dibagi-bagi dengan conference,
tidak lagi dibagi-bagi dengan uni, ya. Tidak ada ini daerahnya orang Ratahan, ini daerahnya orang Tondano, orang Tomohon, tidak ada pembagian-pembagian seperti itu. Tetapi ya sekali lagi, apapun yang dapat saya katakan yang sehubungan dengan apa yang sudah terjadi saat ini, marilah kita melihat dari sudut pandang Yesus, ya. Pertanyaannya simpel saja. Adakah kita menyerahkan segala keputusan tentang pemilihan dan lain sebagainya? Kita lakukan itu dalam doa yang sungguh-sungguh, dalam puasa, berdoa dan berpuasa. Atau mungkin kita sudah atur untuk kali ini mungkin yang akan memimpin ini adalah orang Tomohon, yang kali ini akan memimpin ini, orang itu, orang Ratahan, orang ini, orang itu. Apa itu kira-kira yang Tuhan inginkan? Ya. Apakah jika kita mengundang Yesus di pemilihan, ya, apakah itu yang Yesus akan lakukan? Ya. Itulah mungkin yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan pertanyaan Saudara Ketua Tila. Terima kasih. Pertanyaan yang saya tidak bisa jawab secara sempurna saat ini khususnya tentang intermarriage. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya, silakan. Tambahan lainnya. Mungkin dari Miriam dan Ridwan ada tentang intermarriage. Silakan. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan live stream di acara ibadah Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di jam yang sama sekitar jam 8.15 agar kekuatan surga dapat selalu menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua.